Bagaimana kabarnya anak-anak Bunda? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih anak-anak? Kita akan belajar tentang tawakal. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, buku dan alat tulisnya disiapkan terlebih dahulu ya anak-anak. Bagaimana, sudah siap? Alhamdulillah. Nah, kita mulai terlebih dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. Tangan diangkat dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Di saat kita akan belajar tentang tawakal, kita juga harus tahu apa itu tawakal. Nah, adakah di sini yang tahu anak-anak Bunda tentang tawakal itu apa? Betul sekali. Jadi tawakal dapat kita artikan dengan berserah diri. Adakah yang tahu lagi makna lain dari tawakal? Wah, hebat sekali. Tawakal juga dapat diartikan dengan bersandar kepada Allah. Nah, jadi anak-anak, tawakal itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu at-tawakkul. Yang mana kata at-tawakkul itu dibentuk dari kata wakala yang artinya berserah diri. Dan menurut Imam Al-Ghazali, at-tawakkul atau tawakal itu dapat diartikan dengan berserah diri kepada Allah tatkala menghadapi semua kepentingan. Dan kita bersandar diri kepada Allah di saat kita menghadapi musibah, tetapi hati kita tetap tentram dan tetap tenang. Itu adalah makna dari kata tawakal. Setelah kita tahu apa itu tawakal, kita sekarang belajar tentang keutamaan dari tawakal. Nah, anak-anak Bunda yang hebat, di saat kita bertawakal kepada Allah, Allah itu akan memberikan keutamaan. Dan jumlah dari keutamaannya itu ada 3 anak-anak. Yang pertama, di saat kita bertawakal, Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita. Di sini adakah yang mau kebutuhannya dicukupkan oleh Allah? Wah, semua mau ya. Jadi kita harus bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Yang kedua, Allah akan memberikan kebaikan, baik itu kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Wah, keren ya anak-anak. Jadi kita tidak hanya mendapatkan kebaikan di dunia saja, melainkan mendapatkan kebaikan di akhirat di saat kita bertawakal kepada Allah. Kemudian yang ketiga apa anak-anak Bunda? Yang ketiga adalah kita tidak mudah dikuasai oleh setan. Jadi di saat kita berserah diri kepada Allah, setan pun takut dan tidak bisa menguasai diri kita. Jadi kita itu dijauhi oleh setan di saat berserah diri kepada Allah. Bisa difahami anak-anak? Alhamdulillah. Anak-anak, setelah kita belajar tentang pengertian dari tawakal dan keutamaan dari tawakal, sekarang kita belajar tentang hikmah atau nilai kebaikan setelah melaksanakan tawakal. Nah, anak-anak, hikmah atau nilai kebaikan setelah kita melaksanakan tawakal atau berserah diri kepada Allah itu ada 4. Yang pertama, setiap usaha kita akan terencana dengan baik. Sebab orang yang bertawakal itu pasti dia akan berusaha atau berikhtiar terlebih dahulu.
Dan di saat orang yang berikhtiar inilah mereka akan merencanakan usaha-usahanya dengan baik dan dengan maksimal. Yang kedua, kita akan mendapatkan ketentraman batin. Sebab orang yang bertawakal itu yakin anak-anak bahwa semua kebaikan tentang dirinya diatur langsung oleh Allah. Jadi mereka tidak akan gelisah. Yang ketiga, orang yang bertawakal itu lebih optimis dan lebih yakin bahwasanya usahanya itu akan menghasilkan hasil yang terbaik untuk dirinya. Sebab kebaikan tentang dirinya itu Allah langsung yang menentukan. Dan yang keempat atau yang terakhir, bahwasanya orang yang bertawakal itu menyadari bahwa Allah itu maha besar dan manusia itu memiliki usaha yang terbatas. Jadi kita sebagai manusia tidak akan sombong dan selalu menyerahkan diri kepada Allah. Bisa difahami anak-anak bunda yang hebat? Alhamdulillah bisa difahami ya. Anak-anak bunda, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tawakal di dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 38 kali. Wah, banyak sekali ya anak-anak. Nah, salah satu ayat yang menjelaskan tentang tawakal yaitu terdapat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 23. Yuk kita belajar membaca ayat Al-Quran tentang tawakal di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 23 bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihim adkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang atau negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, di dalam ayat ini sangat jelas anak-anak bahwasanya Allah memberikan perintah langsung kepada hambanya untuk bertawakal. Namun ada catatan, di saat kita sebelum bertawakal, kita harus berikhtiar atau harus berusaha terlebih dahulu. Dan setelah berusaha atau berikhtiar, baru kita bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Dan Allah menjelaskan langsung bahwasanya orang yang bertawakal itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi bisa difahami ya anak-anak bunda yang hebat? Wah, bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak bunda yang hebat, kita sudah belajar tentang ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tawakal, yaitu di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 23. Sekarang kita belajar tentang hadis yang meriwayatkan tentang tawakal. Nah, hadis yang menjelaskan tentang tawakal salah satunya adalah hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 731. Akhbarana Al-Husain bin Abdillah Al-Qattani qala haddatsana Hisham bin Ammar qala haddatsana Hatim bin Ismail qala
Haddatsana Ya'qub bin Abdillah an Ja'far bin Ammar bin Umayyah an Abi qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ursilu naqati wa atawakkal qala aqaluha wa tawakkal. Nah, artinya seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aku lepaskan untaku dan aku bertawakal." Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ikatlah dulu untamu, baru bertawakallah." Nah, jadi anak-anak, di dalam hadis ini mengkisahkan cerita tentang salah satu seorang sahabat yang hendak pergi ke masjid. Dan sahabat di saat pergi ke masjid itu menaiki untanya. Dan setelah tiba di masjid, untanya itu tidak diikat oleh sahabat Nabi. Dan Nabi pun berkata atau bertanya kepada sahabat, "Kenapa kok unta kamu tidak kamu ikat?" Malah sahabat Nabi ini menjawab, anak-anak, "Aku berserah diri kepada Allah." Dan Nabi pun langsung membenarkan bahwasanya di saat kita berserah diri kepada Allah, kita harus berusaha terlebih dahulu. Jadi sahabat Nabi ini diperintahkan oleh Nabi untuk mengikat untanya terlebih dahulu, baru boleh bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Jadi sebelum kita berserah diri kepada Allah, kita harus berusaha atau berikhtiar terlebih dahulu. Bisa dipahami anak-anak Bunda tentang tawakal? Alhamdulillah. Nah, kita sekarang sudah belajar tentang tawakal, mulai dari pengertian, kemudian keutamaan dari tawakal, hikmah dari tawakal, dan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tawakal. Kemudian kita juga sudah belajar tentang hadis yang berkaitan dengan tawakal, serta kisah atau cerita tentang tawakal. Sekarang kita bernyanyi tentang tawakal agar kita lebih semangat, yuk anak-anak. Mau? Yuk kita bernyanyi tentang tawakal. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ketika hati gelisah, dirimu pun mulai lelah, duduk dan bersujudlah 2 kali. Ketika hati gelisah, dirimu pun mulai lelah, duduk dan bersujudlah. Ingatlah, tawakal kepadanya, syukurilah semua apa adanya. Mulailah semua dengan menyebut asmanya, berdoalah pada Allah Ta'ala. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Ketika hati gelisah, dirimu pun mulai lelah, duduk dan bersujudlah. Ketika hati gelisah, dirimu pun mulai lelah, duduk dan bersujudlah. Ingatlah, tawakal kepadanya, syukurilah semua apa adanya. Mulailah semua dengan menyebut asmanya, berdoalah pada Allah Ta'ala. Nah, keren kan lagunya? Nah, sudah difahami semua tentang tawakal dan kita sudah bernyanyi tentang tawakal. Untuk pembelajaran pada hari ini dapat kita akhiri. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis agar kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah serta manfaat
fid dunya wal akhirah. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan jangan lupa untuk tetap belajar di rumah, tetap semangat belajarnya, dan selalu menjaga kesehatan. Dan cukup sekian dari Bunda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak hebat.